satu lagi sebelum kita masuk ke sesi tertutup, karena ini juga tadi banyak concern dari teman-teman wartawan terkait bocornya data-data pajak NPWP, itu apakah juga yang terkait dengan PDNS atau tidak? Serangannya itu terhadap siapa sebetulnya Pak Menko? Lembaga mana? Dari data di lapangan memang NPWP ini tidak masuk di tenan di PDNS 2 Surabaya. Kemudian kita juga saat ini bekerja sama dengan BSSN, itu masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan, diantaranya adalah nomor HP, NIK, dan NPWP. Analisa sementara yang sudah didapatkan oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli. Nah, ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota atau kabupaten, sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan yang data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP. Kemudian berikutnya yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan adalah tim CISAT, jadi tim pengamanan ini Kemenq ini sudah menindaklanjuti secara internal dan melibatkan tim BSSN. Terus kita kerja. Kami dari Kemenko Polhukam ini terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan kebocoran ini, dan minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Ditjen Pajak dan dihadiri oleh BSSN untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait dengan kebocoran ini. Memang kami memiliki upaya jangka pendek untuk mengamankan terkait kebocoran di Ditjen Pajak maupun di NIK. Upayanya adalah sampai dengan terbentuknya lembaga pelindungan data pribadi sebagaimana diamandatkan Undang-Undang PDP. Kemenkominfo bertindak sebagai otoritas pelindungan data. Ini harus mengacu pada PP nomor 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik PTSE untuk memastikan tidak adanya kekosongan institusi penegakan kepatuhan dalam perlindungan data pribadi. Yang kedua adalah Badan Siber dan Sandi Negara. BSSN melakukan investigasi terhadap dugaan terjadinya insiden keamanan siber yang berdampak pada terjadinya kebocoran data pribadi dan segera memberikan rekomendasi perbaikan sistem keamanan untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali lagi. Dan yang ketiga adalah pemerintah perlu mengakselerasi proses penyelesaian penyusunan peraturan pemerintah tentang implementasi perlindungan data pribadi, termasuk pembentukan lembaga pelindungan data pribadi sebagai instrumen kunci dalam memastikan aktivitas implementasi Undang-Undang PDP. Dan agar diadakan deregulasi oleh KL terkait tentang kelengkapan validitas data pribadi, pemanfaatan dan pelindungan data pribadi dengan melibatkan personel yang bersangkutan ataupun wajib pajak secara aktif dalam perjanjian pemanfaatan oleh pihak lain. Jadi minggu ini akan kami perdalam lagi, pimpinan akan kami panggil dari kementerian dan lembaga terkait. Demikian.